Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh perkembangan kognitif peserta didik terhadap proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini. Adapun latar belakang dari tema yang saya ambil yaitu peserta didik tidak pernah lepas dari yang namanya belajar, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat, sehingga kemampuan kognitifnya juga sangat dibutuhkan peserta didik dalam proses pendidikannya. Sedikit akan saya jelaskan tentang perkembangan kognitif. Kognitif atau kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang sesuatu atau seseorang. Proses yang dilakukan adalah dengan memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Adapun perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuannya, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Dan perkembangan kognitif adalah salah satu aspek yang sangat penting yang memengaruhi hasil dari proses pembelajaran peserta didik. Namun, dalam keadaan seperti masa pandemi saat ini, tentu akan sangat memengaruhi proses pembelajarannya dan perkembangan kognitifnya. Dalam hal ini, guru juga bertanggung jawab atas perkembangan kognitif siswa, apakah mereka mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan. Karena keadaan pandemi COVID-19 telah mengubah semua sistem pendidikan, baik dalam hal kognitif ataupun cara belajar mereka. Dan guru juga harus mampu memiliki pemahaman yang mendalam tentang perkembangan kognitif pada anak didiknya. Karena apa? Karena peserta didik itu memiliki perkembangan kognitif yang berbeda. Dari latar belakang masalah ini, maka permasalahan yang dapat diambil yaitu adanya perubahan sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19 serta pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif peserta didik, yang diantaranya yaitu apakah seorang peserta didik sudah merasa maksimal dengan proses pembelajaran yang ia lakukan. Yang kedua, apa saja perbedaan antara proses pembelajaran saat sebelum pandemi dan setelah pandemi. Yang ketiga, bagaimana solusi yang dilakukan agar peserta didik dapat memahami materi. Adapun teori yang relevan dengan permasalahan ini yaitu teori perkembangan kognitif tentang teori pemrosesan informasi seperti yang dikemukakan oleh Desmita 2009 yang berbunyi perkembangan kognitif itu dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan sistem pemrosesan informasi terhadap teori kognitif Piaget. Pada teori Piaget, perkembangan kognitif digambarkan dengan berbagai tahap, tapi pakar psikologi juga berpendapat bahwa pemrosesan informasi dalam perkembangan kognitif lebih menekankan pada pentingnya proses-proses kognitif atau menganalisa perkembangannya. Berikut video wawancara yang berkaitan dengan perkembangan kognitif terhadap pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam video wawancara kali ini, saya akan mewawancarai seorang siswi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Irmatu Suraya, saya dari kelas 11. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasa proses pembelajaran di masa pandemi lebih maksimal daripada keadaan sebelum pandemi? Saya merasa proses pembelajaran di masa pandemi saat ini kurang maksimal daripada dibandingkan dengan keadaan sebelum pandemi. Jika tidak maksimal atau kurang maksimal, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Karena proses penyampaian materi tidak bisa disampaikan secara langsung. Banyak di antara kita para siswa yang tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Tapi ada juga siswa yang mudah menerima materi yang diajarkan oleh guru, karena mungkin mereka sebelumnya sudah sangat familiar dengan media yang dipakai saat ini untuk belajar. Selain itu, karena kemampuan kognitif setiap siswa itu berbeda, maka proses pemahaman materi dengan adanya pembelajaran daring ini juga berbeda, berdasarkan kemampuan kognitif masing-masing siswa. Apa saja perbedaan antara pembelajaran daring dengan langsung? Dimulai dari media pembelajaran yang berbeda seperti pemakaian PC atau HP pada saat pembelajaran daring, sedangkan pembelajaran langsung dilakukan secara tatap muka dan dapat berinteraksi antara guru dengan siswa. Saat pembelajaran daring kita hanya dapat berinteraksi melalui handphone dan mungkin kita akan merasa kurang paham karena penjelasan yang diberikan kurang jelas. Bagaimana kaitannya antara proses belajar di masa pandemi saat ini dengan hasil belajar yang Anda dapatkan?
Hasil pembelajaran yang saya dapatkan dengan yang saya lakukan kurang sebanding, karena terkadang saya melakukan pekerjaan tugas dari guru kurang maksimal. Tetapi pada saat menerima nilai rapot, saya merasa nilai itu sudah sangat baik, dan terkadang ada pula yang merasa sudah mengerjakan dengan baik tetapi hasilnya malah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apakah Anda merasa tidak paham atau tidak mengerti atau tertinggal dengan materi yang guru Anda ajarkan? Iya, saya sering merasa tidak paham karena saya juga sadar kemampuan kognitif setiap siswa untuk menerima pembelajaran dari pendidik itu berbeda. Oleh karena itu, saya selalu berusaha memaksimalkan belajar di rumah. Karena dengan adanya pembelajaran daring sangat membatasi siswanya untuk berkonsultasi langsung dengan gurunya. Meskipun itu ada lewat handphone yang kita pakai untuk belajar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa penjelasan secara langsung lebih dapat dipahami oleh siswa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu, karena perkembangan kognitif setiap siswa itu berbeda-beda, maka kita harus bisa memposisikan diri dalam pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Apabila kita merasa kurang memahami materi yang diajarkan oleh pendidik, maka seharusnya kita bisa melakukan belajar bersama dengan teman yang lebih paham tentang materi itu. Atau kita bisa bertanya dan berkonsultasi dengan guru lewat media telepon yang kita miliki. Adapun tindak lanjut bagi peserta didik dalam permasalahannya untuk mengejar materi yang diajarkan oleh guru mereka dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini, agar perkembangan kognitifnya tetap stabil dan meningkat, diantaranya yaitu selalu melakukan belajar secara kontinu. Selain itu, selalu berlatih soal, selalu membaca buku, baik itu bersumber dari internet ataupun media sosial, ataupun berupa buku. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.